Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran matematika. Salawat dan salam hari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah yang mulia yang menuntun kita ke dalam alam yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Allah anugerahkan kita kebaikan sehingga kita mendapatkan kesempatan dan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dalam memulai pembelajaran ini kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi Allah anugerahkan kebaikan dan ilmu kepada kita. Anak-anak Ustadz, hari ini kita kembali belajar tentang pecahan, yakni tentang aplikasi pecahan. Sehingga setelah belajar ini kamu dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pecahan dalam berbagai bentuk. Baik anak-anak, kita baca pembelajaran kita. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu punya 200 dirham dan sudah menghendap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu mengikuti hitungan sebelumnya." Hadis riwayat Abu Daud 1575 dan disahihkan oleh Al-Albani. Anak-anak Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata pecahan itu berkaitan erat dengan kehidupan kita. Contoh di sini adalah tentang zakat yang disampaikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, anak-anak Ustadz, kamu juga diharapkan nantinya memiliki karakter senantiasa belajar mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan sesuai dengan tahapan perkembangan kamu. Jadi, pelajari Al-Quran, pelajari ilmu-ilmu umum, maka kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan dunia, kita harus dengan ilmu. Mendapatkan akhirat juga dengan ilmu. Oleh karena itu, semangat belajar. Ayo. Nah, Nana Ustadz, di sini Ustadz kasih beberapa contoh yang mudah kita pahami. Ibu membeli sebuah martabak berbentuk persegi. Separuh dari martabak tersebut dibagikan kepada 3 orang anaknya, sehingga setiap anaknya mendapatkan bagian yang sama. Separuh sisanya akan diberikan kepada ayah dan ketiga anaknya, sehingga pada akhirnya mereka akan mendapatkan bagian martabak yang sama. Nah, gambarkan pembagian dilakukan oleh ibu terhadap martabak tersebut. Kira-kira bisa nggak ya anak-anak Ustadz menggambarkannya? Coba gambarkan di rumah dan perhatikan ya. Tuh lihat, ada gambar A, B, C, dan D dalam penyelesaian soalnya. Kamu boleh tentukan yang mana kalau kamu ingin membagi sesuai dengan soal ini. Sudah terbayangkan kamu bagaimana menyelesaikannya? Oke, Ustaz yakin kamu bisa. Ustaz nggak jawab, silakan kamu coba saja ya. Oke, sekarang biar tambah semangat, dengarkan Ustaz ya. Kita akan buat yel-yel. Kalau Ustaz bilang semangat, kamu jawab 1, 2, 3. Ustaz bilang lagi semangat, kamu jawab 4, 5, 6. Ustaz bilang lagi semangat, kamu jawab matematika. Oke, bisa ya? Baik, terima kasih. Nah, anak-anak Ustaz, tadi
Di persepsi awal kamu ingin menjelaskan sebuah persoalan yang dibuat dalam bentuk pecahan. Nah, ini juga ada aplikasinya dalam pecahan ini. Ingat, dalam menyelesaikan soal aplikasi pecahan ini, perhatikan dengan cermat kalimat pada soal yang tertera atau tertulis, sehingga kita pahami dengan sepaham-pahamnya, baru kita selesaikan. Contoh nih, contoh. Pada hari Ahad, Ahmad belajar kelompok bersama 3 orang temannya. Ahmad membawa kue dan dipotong 8 bagian sama besar. Masing-masing mereka makan 1 bagian kue. Berapa bagian kue yang sudah dimakan Ahmad dan teman-temannya? Carilah bilangan pecahan yang senilai dengan bilangan tersebut. Tuh, perhatikan tuh soalnya. Yang pertama, Ahmad belajar kelompok bersama 3 orang temannya. Berarti jumlah mereka ada berapa? Ada 4. Ya, ingat, 4. Kemudian, kue dipotong 8 bagian. Berarti kuenya ada 1 dipotong 8. Nah, tuh penting tuh kamu ketahui bahasanya seperti itu, supaya kita bisa melihat apa benar salahnya. Nah, sekarang lihat alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, kue yang sudah dimakan 4 bagian dari 8 potong. Tuh kan, tadi kuenya dimakan sudah. Jadi banyak kue yang sudah dimakan menjadi 4/8 bagian. Nah, pecahan senilai dengan 4/8 berapa? Iya, kalau kita sama-sama kali 2, maka hasilnya 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Boleh yang lain? Boleh. Kalau sama-sama dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Berapa? 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 2/4. Yang lain boleh nggak? Boleh. Coba ya, kamu cari sendiri di rumah. Nah, sekarang anak-anak Ustadz, sediakan buku tulis kamu. Ya, pulpennya. Iya, lihat buku kamu halaman 42. Di sana ada soal. Anis menemani ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, daging ayam 2,5 kg, wortel setengah kilogram, dan kentang 3/4 kg. Berapa kilogram seluruhan belanjaan ibu? Nah, lihat di situ ada bilangan bulat 5, ada bilangan desimal 2,5, ada bilangan pecahan 1/4 dan 3/4. Soal ini perhatikan supaya kamu nanti bisa melakukannya. Berapa kilogram seluruh belanja ibu? Berarti diapain? Iya, keseluruhan, berarti dijumlahkan. Nah, sekarang coba kerjakan di buku kamu. Saya yakin kamu bisa. Baik, udah selesai kamu menyelesaikannya? Nah, lihat seperti yang Ustaz katakan tadi, perhatikan bilangan-bilangannya ya. Dari soal berarti kita akan menjumlahkan seluruh belanjaan ibu, yaitu terlebih dahulu merubah bentuk pecahan yang sama. Jadi jadikan semua bentuk-bentuk bilangan itu menjadi bentuk yang sama atau pecahan yang sama. Perhatikan, 5 senilai dengan pecahan 10/2 atau 20/4 atau yang lainnya. 2,5, nah ini desimal nih, satu angka di belakang koma berarti per 10, berarti 25/10. Ya kan? Kemudian ada setengah dan 3/4, tetap dalam bentuk pecahan. Ya, ini Ustadz kasih contoh untuk dirubah dalam bentuk pecahan. Kalau ke yang lain atau ke desimal semuanya, kamu nanti harus bisa ya. Nah, perhatikan, syarat penjumlahan pecahan adalah harus sama penyebutnya. Ya. Nah, karena ini ditanya jumlah seluruh belanjaan ibu, jadi kalimat matematikanya ini. Setelah kamu diketahui, tentukan apa yang ditanya, tentukan kalimat matematikanya. Nah, ini dia langkahnya. Kalimat matematikanya berarti 5 ditambah 2,5 ditambah setengah ditambah 3/4 sama dengan, masuk ke pecahan semua, 10/2 ditambah 25/10 ditambah 1/2 ditambah 3/4. Nah, perhatikan penyebutnya. Berbeda kan? Nah, agar bisa diselesaikan, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, oleh karena itu, berapakah bilangan yang bisa menyamakan penyebutnya? Iya, KPK nyari semua bilangan penyebut.
Ya. Hasilnya berapa? 20. Ya, kita cek. 20 dibagi 2. 10 kali 10 100. 20 dibagi 10. Iya, 10 kali 25. 20 bagi 10? Kok 10? 20 bagi 10. 2 kali 25. Iya, 50. Terus 20 bagi 2. 10 kali 1. 10. Oke. Bilangan keempatnya. 20 bagi 4. 5 kali 3. 15. Oke. Nah, perhatikan. Sekarang sudah sama penyebutnya ya? Iya, udah sama. Nah, kalau sudah sama, berarti jumlahkanlah seluruh pembilangnya menjadi 175 per 20. 175 per 20. Biar menjadi pecahan, kita rubah menjadi pecahan campuran. Berapa? 8, 15 per 20. Caranya gimana? Udah tahu ya kamu ya? Coba kamu buat di buku coret-coretnya. Gimana caranya itu? Ya, hasilnya 8, 15 per 20. Terus, supaya bisa desimal? Iya, 8,75. Dari mana? Merubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Nah, itu PR kamu itu. Kamu cari aja. Ya, nggak mesti dikumpul. Yang penting kamu bisa menyelesaikannya. Oke? Nah, dari jawaban ini, kita tahulah bahwa total belanja ibu adalah 8,75 kilogram. Oke, selamat untuk kamu yang sudah menyelesaikan tadi. Periksa di hasil penyelesaiannya. Saya yakin ada yang benar. Sudah 3 contoh ya, atau 2 contoh yang diselesaikan tadi. Nah, sekarang ini ada 3 contoh berikutnya, atau contoh ketiga. Nah, perhatikan latihan soal halaman 45 nomor 9. Nah, ini berkaitan dengan taksiran pembelajaran kita minggu lalu. Udin membeli tas seharga 188.000 dengan diskon 20%. Dengan menggunakan taksiran, berapakah diskon harga tas Udin? Oke, masih ingat ya materi taksiran ini? Jika ditanya taksiran, maka gunakan taksiran terbaik dengan menggunakan prinsip pembulatan. Oke, silakan kamu selesaikan kembali. Habis itu nanti periksa ya. Nah, sudah selesai ya yang kamu selesaikan? Coba koreksi, sama enggak dengan yang Ustadz selesaikan ini? Taksiran harga tas Udin dengan diskon 20% dapat kita tuliskan. Taksiran harga tas dari 188.000 menjadi 200.000. Ya. Nah, 88 lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atas jadi 200.000. Sehingga taksiran diskon harga tas Udin 20% dari 188. Ya. Nah, karena taksiran maka 20% dikali 200.000. Nah, 20% itu berarti 20 per 100 dikali 200.000. Hasilnya berapa? 4 juta per 100. Berapa 4 juta dibagi 100? 40.000 rupiah. Jadi harga taksiran tas Udin, harga diskon taksiran tas Udin adalah 40.000 rupiah. Mudah kan? Oke. Nah, coba buka-buka lagi bukunya, lihat dibaca contoh-contoh yang lain agar kamu lebih paham, ya. Nah, gimana? Semangat? Iya, matematika. Semangat? Oke, kita rubah. Kan yang tadi ingat. Kalau kata semangat pertama 1, 2, 3. Semangat yang kedua 4, 5, 6. Semangat yang ketiga matematika. Oke. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga yang dipelajari tadi bisa kamu pahami dengan sebaik-baiknya. Diulang-ulang lagi, baca buku kamu halaman 1 sampai halaman 46. Insyaallah minggu depan kita akan ulangan harian 1.
Ya. Jadi pastikan kamu sudah siap untuk melaksanakan ulangan ini supaya kita bisa melihat kemampuan kita masing-masing sudah sampai di mana kemampuan kita dalam belajar pecahan. Oke, terima kasih anak-anak Ustadz. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama berdoa. Ya, pembelajaran kita ini tentang pecahan insya Allah itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi berusahalah sekuatnya, berusahalah semampunya, dan dengan usaha yang maksimal agar ada keberkahan dalam hidup kita. Mungkin hari ini kamu merasa tidak bermanfaat dengan belajar yang kamu lakukan, tapi insya Allah ke depan memiliki manfaat yang besar untuk diri kita, ya, karena kamu hidup bukan hanya saat ini, tapi insya Allah sampai masa yang akan datang, dan juga yakini hidup kita itu sebagai kehidupan yang akan sampai ke dalam kehidupan akhir nanti, ya, sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Oleh karena itu kita tutup pertemuan kita dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.